Bapak Ibu, suatu kehormatan ya buat saya bicara di depan salah satu asuransi terbesar di Indonesia ya. Oke, Bapak Ibu, sedikit saya mau membawakan sedikit tentang market outlook dan siapa itu bahan di CW, Bapak Ibu. Oke, langsung aja boleh. Oke, Bapak Ibu. Mungkin sedikit pengantar ya Bapak Ibu. Kalau saya ngomong soal investasi Bapak Ibu, saya selalu ngomong dua hal. Ya, investasi itu kayak bercocok tanam Bapak Ibu, benih dan tanah Bapak Ibu. Ya, kalau benihnya itu ya Bu Novi yang bikin ya. Saya yakin kalau Bu Nesya bikin benih udah pasti bagus. Nah, saya mau cerita tentang tanahnya atau kondisi ekonomi di Indonesia itu oke nggak buat investasi. Ya, jadi belum juga ya. Nah, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya mau lanjut dulu. Next. Atau mungkin ada stiker? Oke. Bapak Ibu, di sini ada yang kenal bahan CW? Belum ada ya? Oke Bapak Ibu, saya mau kenalan sedikit tentang bahan CW. Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan bahan CW kayak artis Bapak Ibu ya, kayak artis. Saya bilang bahan CW ini kayak Cinta Laura. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Cluenya kalau Prudential kayak Emma Watson deh Bu. Ada yang tahu? Kenapa? Blasteran Bapak Ibu. Ya, blasteran. Jadi 60%-nya itu adalah BUMN. Ya Bapak Ibu, di bawah Bahana atau di bawah Kementerian BUMN. TCW-nya itu adalah company dari Amerika, salah satu aset manajemen terbesar di Amerika, dari Los Angeles Bapak Ibu ya. Jadi makanya namanya adalah Bahana TCW ya. Jadi kalau kita dikategorikan sebagai company apa, masih company BUMN Bapak Ibu. Nah, habis itu saya setelah ngomong holding ya Bapak Ibu yang cukup kredibel, saya mau ngomong juga besarnya gimana Bapak Ibu. Kalau kita lihat besarnya dari kontrak kesadarannya ya, bukan maksud KPD, kita adalah nomor 4 terbesar di Indonesia ya. Jadi BUMN dan nomor 4 terbesar di Indonesia dari pengelolaan kesadaran. Nah Bapak Ibu, cukup kredibel nggak? Saya tambahin lagi Bapak Ibu. Kita juga dapat salah satu awards ya, kurang lebih Best Asset Management ya dari internasional, yaitu Alpha Southeast Asia ya. 4 tahun berturut-turut, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi udah dapat Best Asset Management juga Bapak Ibu. Oke. Dan juga Bapak Ibu, kemarin saya baru dapat ya berita baik, dikasih suratnya sekitar minggu lalu, kita juga menang yang untuk syariah di tahun ini juga. Jadi kita menang lagi tahun ini di 2019. Nah Bapak Ibu, selain juga kita dapat Best Asset Management di Indonesia Bapak Ibu, kita juga melihat kita adalah salah satu pembuat ETF di Indonesia yang pertama. Nah, investor siapa Bapak Ibu? Central Bank di Southeast Asia. Ya, kalau di Indonesia ada Bank Indonesia, di sana ada Bank of China, Bank of apa gitu ya. Itu investasinya, kalau mau investasi kesadaran itu lewat Bahana di Indonesia. Ya. Jadi salah satu investor juga Bank Sentral di Malaysia, Taiwan, ya, dan juga Thailand. Nah, Bapak kurang lebih itu tentang bahannya. Saya mau ngomong tentang marketnya sekarang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya nih kira-kira, kalau Bapak Ibu bisa milih kapanpun untuk investasi, ya, waktu kapanpun untuk investasi, kapan waktu terbaik untuk investasi? Sekarang ini. Sekarang. Oke, saya punya jawaban yang lebih baik lagi Bu. Di masa lalu saya pakai mesin waktunya Doraemon. Kenapa? Karena kalau saya mau investasi di masa lalu, sekarang udah untung. Jawaban nomor 2 terbaik sekarang Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, emang investasi paling bagus adalah ya cepat-cepatnya. Kalau bisa masa lalu ya masa lalu. Nah, Bapak Ibu, saya ada tambahan tentang market pendulum Bapak Ibu. Apa itu market pendulum? Jadi Indonesia ini ekonominya seperti pendulum. Kadang bagus, kadang jelek. Kadang bagus, kadang jelek. Paling bagus kalau investasinya pas lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau mau lihat ekonomi Indonesia, paling gampang ada 3 indikator. Pertama, harga minyak, Bapak Ibu. Saya tanya,
Indonesia ini produsen minyak atau pemakai minyak? Banyak yang mana? Pemakai. Jadi kalau harga minyaknya meroket, kita untung atau rugi? Oke, satu itu ya. Kedua, kita eksportir atau importir? Banyaknya importir ya. Bapak Ibu tahu nggak nomor satu mesin impor paling banyak di Indonesia itu apa? Sebenarnya ada yang tahu mesin impor paling banyak? Kuncinya Bapak Ibu semua punya? Handphone. Ya. Nomor tiga, Bapak Ibu paling gampang itu adalah suku bunga. Nah itu kurang lebih semua indikator. Jadi Bapak Ibu di tahun 2018 itu posisi kita lagi jelek Bapak Ibu. Kenapa? Karena harga minyaknya naik, ya kita impor minyak. Harga dolarnya naik, ya kita importir kalau mahal barang-barangnya, dan suku bunganya naik Bapak Ibu. Oke, kurang lebih kenapa kok suku bunga naik itu kok buruk ya bagi ekonomi? Oleh deposito pasti kalau suku bunga naik senang ya. Tapi kalau mau ekspansi bisnis, Bapak Ibu harus apa? Hutang. Dan berarti kalau bunganya makin mahal, berarti ekspansinya makin susah. Nah, ini yang terjadi di tahun 2018. Di 2019 ini berbeda Bapak Ibu ya. 2019 ini mulai semuanya membaik. Makanya kenapa dari awal ini kita perlu bilang di 2019 ini adalah waktu yang sangat baik untuk berinvestasi. Kenapa? Dolarnya mulai stabil, minyaknya mulai turun, suku bunganya akan diturunkan Bapak Ibu. Nah, kalau saya mau bicara dua nih trending topik di ekonomi di global dan Indonesia, ada dua trending topik ya. Satu ini adalah apa? Perang dagang Bapak Ibu. Saya tanya, perang dagang itu menyeramkan atau tidak di dunia ini? Betul menyeramkan Bapak Ibu. Kenapa? Nah, Bapak Ibu saya tanya, Indonesia ini negara yang ekonomi itu didorong oleh konsumsi atau perdagangan? Konsumsi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya perang dagang ini tidak selalu nyambung ke Indonesia. Saya kasih contoh, kalau perang dagang ini sebenarnya ada untungnya buat Indonesia. Perang dagang Bapak Ibu kemarin kalau yang pernah baca berita itu dari China ya, karena perang dagang sama Amerika ya berantem, dia kasih tarif ke kedelainya di Amerika. Jadi kalau kedelai mau masuk ke China dari Amerika dia susah. Oke, Bapak Ibu ada yang tahu kedelai di China dipakai buat apa? Makanan, pakai makanan ternak. Betul, ada lagi yang paling gede lagi. Ada yang tahu kedelai pakai buat apa? Tempe. Tempe, wah di China tahu nggak ya Pak? Oke, tahu tempe boleh makanan. Paling besar Bapak Ibu, susu boleh juga, tapi ada lagi yang paling besar. Minyak goreng Bapak Ibu. Ya, minyak goreng. Nah Bapak Ibu suka goreng-gorengan nggak? Suka ya. Di China juga masih suka goreng-gorengan. Nah kalau misalnya impor dari Amerika susah goreng-gorengannya ya, minyak gorengnya, kira-kira dia harus cari alternatif kan? Indonesia. Ke Indonesia, betul. Kira-kira ekspor terbesar nomor 2 kita apa sih? Minyak kelapa sawit. Dimoli Bapak Ibu. Nah itu keuntungan salah satu dari perang dagang. Nomor 2 Bapak Ibu, perang dagang ini keuntungannya. Kemarin perusahaan Amerika dibutuh-butuh sama China ya. Beberapanya kabur. Salah satunya adalah Apple. Ya. Kira-kira bedanya kemana Bapak Ibu? Indonesia, Vietnam. Salah satunya ke Batam Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita serta-merta melihat perang dagang ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Padahal ada suatu opportunity dalam perang dagang. Ya, kecuali kalau saya ngomong ya, beda negara Singapura. Singapura itu kalau ada perang dagang, wah stres Bapak Ibu. Karena apa? Negaranya didorong oleh perdagangan. Sedangkan Indonesia konsumsi Bapak Ibu. Oke, nomor 2 itu tadi satu trending topik adalah perang dagang. Nomor 2 adalah penurunan suku bunga. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ekonomi di dunia ini udah berkembangnya udah nggak besar-besar banget. Ada mulai yang namanya moderasi global, jadi turun ekonomi ya. Satu-satunya yang naik Bapak Ibu cuma Amerika. Ada yang tahu kenapa Amerika naik? Karena ada pemotongan pajak. Dah, itu aja kenapa Amerika naik. Yang lainnya turun. Nah, saya tanya, kalau misalnya ekonomi di dunia itu turun, ini masif ya, yang paling gampang untuk menggerakkan ekonomi yang dilakukan apa? Menurunkan suku bunga. Kenapa? Betul Bapak Ibu. Karena kalau misalnya suku bunga naik, ya apa terjadi? Betul, nabung, ekonominya nggak naik. Saya suka ibu semangat sekali. Ya jadi
yang terjadi apa? Diturunkan supaya investasi. Nah, suku bunga turun itu bagus nggak sih buat ekonomi? Bagus. Nah, kenapa suku bunga kita bilang akan turun? Kita lihat di sini. Ini adalah saya ambil dari mesin yang cukup canggih, namanya Bloomberg. Ya Bapak Ibu, ada namanya Bloomberg. Itu apa namanya? Kita bisa lihat kemungkinan suku bunga itu diturunkan. Nah, kita lihat The Fed atau suku bunga itu salah satu bank Indonesia Amerika, The Fed itu mulai ada kemungkinan untuk menurunkan suku bunga, untuk mengangkat suku bunga makin naik. Ya, jadi di Amerika ini akan menurunkan suku bunga. Nah, The Fed ini kalau saya mau ibaratkan itu sebagai acuan dari seluruh dunia ini. Biasanya kalau di Amerika menurunkan suku bunga, di Indonesia juga akan menurunkan suku bunga, Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat di sini, ini data yang saya ambil. Tadi kalau ini data yang sudah saya proses, yang saya ambil ya, seperti ini. Memang kemungkinannya Fed itu akan menurunkan suku bunga. Ya. Nah, di Indonesia ini paling gampang tuh gini Bapak Ibu. Kalau mau lihat suku bunga ini mau naik atau turun, lihatnya dari inflasi, ya. Inflasi kita turun terus kok, ya kan? Jadi kalau inflasi turun terus, kenapa suku bunga kita harus naik? Ya. Jadi kenapa kalau saya bilang suku bunga ini penting? Nah, saya mau tanya, kalau misalnya suku bunga ini akan turun, itu bagus buat saham atau bagus buat obligasi? Saham atau obligasi? Dua-duanya, betul. Jawabannya, dua-duanya. Saya tanya, mana yang duluan? Obligasi, Bapak Ibu. Ya, kenapa obligasi duluan? Simpelnya seperti ini, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, saya tanya bilang gini. Minggu depan saya bakal turunin suku bunga. Minggu depan lagi saya bakal turunin suku bunga. Terus saya tanya, Bapak Ibu mau deposito 1 bulan atau 12 bulan? 12. Satu 12 bulan. 12, betul. Ya. Jadi simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ya suku bunga akan turun dan turun, mending Bapak Ibu lock di atas, betul ya. Makanya kenapa obligasi selalu mendahului saham kalau suku bunga itu diturunkan. Sedangkan kalau saham Bapak Ibu itu lebih lama. Kenapa lebih lama? Suku bunga turunin, oke? Udah gitu baru perusahaannya ngutang, baru ekspansi, ya. Habis itu baru ekspansi baru maju, itu lebih lama. Sedangkan kalau obligasi langsung Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau dalam penurunan suku bunga ini saya lebih suka untuk ambil fixed income dulu dibandingkan dengan saham. Oke. Nah, ini kurang lebih targetnya kenapa kalau kita bisa bilang saham ini biasanya lebih bagus kalau dalam suku bunga yang kencang ya sebenarnya sedikit. Oke. Nah, Bapak Ibu, investasi itu kuncinya dua. Untungnya nyaman, betul ya? Untungnya harus nyaman dong. Pokoknya juga aman, betul nggak Bapak Ibu? Ya, untungnya nyaman, pokoknya aman. Saya kemarin dengar dari teman saya ada yang ikut money game, dia bilang saya masukin segini, untungnya seminggu 20%. Duitnya dia diambil nggak? Saya tanya. Tahunya mau diambil duitnya nggak bisa, pokoknya. Berarti untungnya dibagi. Jadi yang penting untungnya nyaman, pokoknya juga aman, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah credit rating di Indonesia, ya bisa dilihat. Utang negara itu makin dipercaya Bapak Ibu, ya. Indonesia ini udah makin berkembang sehingga credit risk-nya, ya atau resiko dari pokok itu sendiri mulai makin terjaga Bapak Ibu. Ya, jadi makanya kenapa saya bilang lebih baik. Ya. Nah, terus habis itu tadi saya udah ngomong nih soal tanahnya ya. Tanahnya gampang ngomongnya, suku bunga nggak turun, jadi ekonominya akan maju. Saya akan tanya, benihnya apa nih benihnya? Ya Bapak Ibu, benihnya Bapak Ibu itu adalah kita lihat di Indonesia ini mana sih yang paling maju? Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu lihat di ekonomi Indonesia ini yang paling kenceng apa sih? Unicorn. E-commerce. Atau kita bisa lihat di sini adalah transportation, storage, and communications. Itu e-commerce paling kenceng. Kedua itu ada juga semacam infrastruktur, ya. Juga bantuan sosial dan juga lain-lain. Jadi dan juga finance ya Bapak Ibu. Perusahaan Bapak Ibu ini salah satu perusahaan terpilih ya, finance juga dan growth tinggi. Ya, kurang lebih kalau tanya sektor itu sektornya. Nah kalau saya boleh simpulkan, infrastruktur sama finance ini kebanyakan itu di BUMN Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya tanya nih, benihnya apa? Biasanya sektor yang tumbuh kencang itu satu e-commerce, konstruksi, ya biasanya infrastruktur atau konstruksi. Ketiga adalah finansial.
Dan kalau saya mau tanya nih, benihnya mending ditaruh di mana? Itu saya lebih cocok di BUMN. Kita dari Bahana ini mungkin salah satu kenapa kita bersama dengan Bahana itu mungkin karena kita khusus BUMN, jadi kita gampang mencari BUMN yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sempat ada nasabah bilang ke saya, Pak itu saya dikasih di bank apalah gitu ya, rate-nya bagus banget gitu ya, rate-nya bagus banget. Karena rate di atas berarti kan dari jalan pers ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ini biasanya kalau cocok yang fixed rate ini lebih cocok untuk ya produk untuk nasabah yang biasanya depositonya di tempat-tempat yang angka benar ya Bapak Ibu. Nah, gampangnya lagi Bapak Ibu, kalau misalnya cari yang BUMN ya, kalau Bapak Ibu deposito di bank angka benar, punya saya atau apa ya, itu dijamin oleh banknya. Sedangkan kalau Bapak Ibu berinvestasi pada perusahaan BUMN, yang menjamin itu biasanya kalau hutang, ya surat hutang, itu adalah pemerintah, karena perusahaan dimiliki oleh pemerintah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, benih adalah sektor finansial dan juga keuangan dan juga konstruksi sampai tanahnya Bapak Ibu adalah saya bilang di Indonesia ini ratingnya update terus ya Bapak Ibu. Jadi Indonesia makin maju ya, ratingnya update terus dan suku bunganya akan turun. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kalau suku bunga yang akan turun yang paling kencang apa? Obligasi atau fixed income. Jadi kita lock dulu bunganya di atas sebelum suku bunganya akan turun. Oke. Kurang lebih itu dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya.